I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian argumentasi, konjungsi, dan persuasi. Pengertian teks argumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, persetujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Tujuan teks argumentasi meyakinkan para pembaca agar menerima atau mengambil suatu sikap doktrin dan tingkah laku tertentu. Teks argumentasi bersetujuan untuk 1. Membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan secara yang logis. 2. Mengungkapkan pandangan penulis tentang suatu kasus atau teori dengan jelas dan mendalam, mempengaruhi tingkah laku pembaca. 4. Menarik perhatian pembaca. Ciri-ciri teks argumentasi: 1. Bersifat pendapat atau opini. 2. Memiliki alasan dengan bukti atau fakta. 3. Bersetujuan untuk meyakinkan seseorang. 4. Bahasa yang lugas. 5. Bersifat menyangkal atau argumentasi pihak lain. Struktur teks argumentasi: 1. Pendahuluan, bagian berisi argumen yang akan disampaikan. 2. Isi bagian dari gagasan atau opini yang disampaikan. Opini ini nantinya disampaikan dengan sejumlah data. 3. Penutup, bagian akhir yang menjadi ringkasan dari pendahuluan hingga isi atas pendapat yang disampaikan. Kesimpulan: 1. Jenis teks argumentasi, sebab akibat. 2. Argumentasi persamaan. 3. Argumentasi perbandingan. 4. Autoritas. 5. Kesaksian. Materi yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur dalam kalimat. Konjungsi dapat digunakan dalam kalimat secara lisan maupun tulisan. Konjungsi dibagi menjadi 4, yaitu konjungsi koordinatif, 2 konjungsi korelatif, 3 konjungsi subordinatif, dan 4 konjungsi antar kalimat. Konjungsi koordinatif adalah kata yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang memiliki kedudukan atau status sintaksis yang sama dalam kalimat. Konjungsi koordinatif dapat digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Contoh konjungsi koordinatif yaitu dan, atau, tetapi, sedangkan, bahkan, namun, melainkan, padahal, serta, dan, atau. 2. Konjungsi korelatif adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari dua bagian yang terpisah satu sama lain, namun kedua merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan atau digantikan. 3. Konjungsi subordinatif adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki hubungan bertingkat diletakkan di awal kalimat. Contoh: andaikan, seandainya, sekiranya, seumpamanya, andai kata. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih yang berada dalam satu paragraf. Konjungsi ini biasanya terletak di awal kalimat baru dan diawali dengan huruf kapital. Contohnya: akan, tetapi, akibatnya, biarpun begitu, dan dengan demikian, di samping itu, lagi pula, meskipun demikian, namun, oleh karena itu, sebaliknya. Lanjut, materi teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, bujukan, saran, imbauan, larangan, perintah, atau pengaruh kepada seorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan penulis.
Ciri-ciri teks persuasi diantaranya: 1. Menggunakan kata-kata yang berupaya mengajak dan mempengaruhi pembaca seperti sebaiknya, marilah, mulailah, ayo, janganlah, dan sebagainya. 2. Terdapat kata imperatif. 3. Terdapat konjungsi argumentatif. 4. Terdapat data dan fakta. 5. Dapat meyakinkan para pembaca. Tujuan teks persuasi. Tujuan teks persuasi adalah untuk membujuk atau mengajak pembacanya agar mengikuti atau melakukan ajakan, perintah, imbauan, atau bujukan yang disampaikan oleh penulis. Struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri dari 4 bagian, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Kaidah kebahasaan teks persuasi meliputi: 1. Kata ajakan dan bujukan. 2. Kata kerja imperatif. 3. Kata teknis dan istilah. 4. Kata kerja mental. 5. Konjungsi argumentatif. 6. Kata modalitas. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.